merasa ada perbedaan antara kakak waktu itu sebagai guru honorer sama guru yang sudah PNS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tipu? Di tahun 1945, ketika Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan bom di negara Jepang, khususnya di Nagasaki dan Hiroshima, ada satu momen menarik saat itu. Bahwasanya pasca jatuhnya bom atom di negara Jepang, Kaisar Jepang pada waktu itu memanggil petinggi-petingginya, dan mereka dan si Kaisar mempertanyakan berapa jumlah guru yang tersisa atau masih hidup. Ini adalah sesuatu hal yang kalau kita telaah, sebuah pertanyaan yang cukup bermakna. Telah hadir bersama saya, kalau saya mengatakan beliau ini adalah seorang pengajar, dan pasti karena tema kita hari ini adalah honorer, beliau ini juga pernah menjadi guru pengajar dalam status honorer. Apa kabar Kak Diana? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa duduk bareng di Papi Tipu. Iya, sama-sama. Ketika kita bicara guru, bagi saya sosok ini adalah orang yang baik secara langsung dan tidak langsung menentukan nasib generasi suatu bangsa. Karena jika guru atau pengajar-pengajar ini katakanlah tidak memiliki kemampuan yang signifikan, maka kelak siswa-siswanya pun tidak mendapatkan ilmu yang mumpuni. Nah, karena bulan ini adalah di mana kita memperingati Hari Guru, saya khusus mengundang kakak untuk duduk bareng saya, bagian dari cara kita menghormati atas jasa-jasa para guru. Kak Diana, Iya. pernah menjadi guru honorer? Iya, pernah. Pernah. Di tahun berapa itu, sampai tahun berapa? Sekitar tahun 99. Tahun 99 sampai tahun 2005. Wow, lama ya? Iya, lama juga. Di tingkatan SMP, Saya SD? di tingkat taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini. Waktu honorernya? Iya, memang jurusan yang saya ambil waktu itu D2 PGTK di IKI Medan. Jadi disesuaikan dengan jalur yang saya ambil kan, ngajar taman kanak-kanak. Belum pernah mengajar di tingkatan lebih tinggi? Belum pernah ya? 7 tahun, ya, itu 7 bukan tahun. waktu yang singkat. Sama saya ngajar tahun 99 itu di honor di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru? Pekanbaru. Waktu itu ikut suami kerja di sana. Selama 2 tahun honor di sana. Tahun 2002 saya balik ke Langkat. Karena ada honor daerah kan, saya ikuti honor daerah di Langkat. Iya. Jadi saya ngajar di Langkat di TK negeri. Waktu itu TK swasta, karena TK negeri waktu itu kan belum banyak. Iya. Jadi TK swasta Al-Arus Kota Jemura waktu itu. Jadi pertama kali jebur ke dunia pengajar atau guru itu di Pekanbaru. Pekanbaru, ya. Karena ikut suami. Ikut suami.
Baru balik kemari ya? Balik kemari TK Tanjung Pura. Mm-mm. Baru tahun 2002 itu bangun TK, awal TK negeri di Ya. Perdamaian ini Kuala Bugumit. Baru saya ditarik ke situ. Berarti masuk ke Langkat, itulah pertama kali kakak menjadi guru pengajar honorer di Taman Kanak-Kanak Negeri ya? Iya. Punya pemerintah Yang berarti di ya? negeri ya pertama kali yang tahun 2002 itu balik kan. Iya. Saya ngajar di Tanjung Pura itu cuma sekitar 2 bulan. Gitu ada dibuat TK negeri di Iya. Perdamaian itu. Iya. Saya ditarik ke situ. Oke. Nah, sedikitlah kalau saya ingin bertanya kepada kakak, apa sih tantangan terberat kita berada di tengah-tengah pengajar yang sudah ASN atau PNS, sementara kita ini hanya honorer? Silakan Kak. Iya, sangat berat karena kan kita tenaga honorer ini pasti hanya berharap dengan kepala sekolah atau yayasan di situ kan. Jadinya tanggung jawab itu pasti kita udah nerima perintah-perintah dari ASN itu, perintah kerjakan ini administrasi yang harusnya tugas ASN ditugaskan dengan kita guru-guru honorer gitu kan. Seperti kalau misalnya kelas yang kotor, Ibu sapukan ya. Jadi, itu terjadi? Terjadi juga. Pada merapikan kelas gitu. Karena mereka sudah PNS, jadi hal-hal remeh-temeh itu diserahkan ke pihak-pihak guru-guru honorer? Iya, ada sebagian seperti itu. Wow. Kakak nggak menolak? Enggak, saya semangat aja. Senang aja lah. Berbesar hati aja ya kan. Seperti itu aja. Saya baru tahu teman-teman, walau sama-sama pengajar, hanya karena status yang berbeda bisa memberi perintah. Karena menurut saya selayaknya memberi perintah adalah atasan, katakanlah kepala sekolahnya. Nah, ini sudah bagian dari pembedaan status, dan menurut saya ini sebenarnya tidak lazim. Walau apa yang diceritakan Kak Diana adalah cerita masa lalu beliau. Dan setidaknya saya nggak tahu apakah ini masih terjadi di zaman sekarang ini. Jadi selama 7 tahun, kalau boleh sedikit buka rahasia dapur, itu berapa penghasilan per bulannya Kak? Kalau saya masih tahun 99 itu di Kanwar itu, dari saya sebulan 60.000. Masih 60.000. Tapi selama saya pindah ke Langkat, karena kami ikut seleksi honor daerah itu 400.000. Tapi kadang 3 bulan sekali keluar. Sebentar, tadi kakak sempat mengatakan di awal-awal kakak berpenghasilan kurang lebih 90.000? 60.000 per bulan? Sebulan. Teman-teman, kalaulah kita mengajar seminggu 5 kali, berarti dalam 1 bulan katakanlah ada 25 hari atau 20 hari. Kalaulah 60.000 dibagi 25 hari atau 20.000, berapa kira-kira gaji? Itu kan zaman dulu. Dari ongkos angkot masih 500 perak. 500 perak. Atau 700 gitu. Dan yang terakhir sebelum terakhir kakak menjadi honorer 400.000. Iya, 400. 400.000 katakanlah bagi 20, berarti bergaji sekitar 12.000 per hari. Tapi masih ada sekarang teman-teman yang honor masih gaji 200.000, 250. Sampai hari ini? Ada. 150 juga ada. Oh. Gaji guru honorer 150, 200, 2,5. Gini teman-teman, saya memiliki penilaian tersendiri. Bagaimana mungkin seorang pengajar dapat mencerdaskan siswa-siswanya sementara si pengajar sendiri dalam kondisi tidak tenang. Tidak tenang pikirannya dan mungkin tidak tenang perutnya.
ada yang salah dari situasi ini. Tapi itu saya kembalikan kepada teman-teman bagaimana menyikapinya. Nah, Kak, kalau Kakak melihat di kurun waktu 99 sampai 2000 yang Kakak honor 2004 apa 2000 atau Oke. sampai 2005. ya 2005. Kakak merasa ada perbedaan antara Kakak waktu itu sebagai guru honorer sama guru yang sudah PNS? Kalau perbedaan ya pasti ada ya, pasti ada perbedaannya. Kalau tugas PNS pasti kan ada mengemban tugas negara. Kalau kami guru honor kan cuma sekedar waktu itu kan nggak ada namanya urusan Dapodi online apa ya kan. Iya. Jadi administrasi itu banyak kita tulis tangan. Mm-mm. Waktu administrasi tulis tangan itu ya kan dilimpahkan banyak ke guru honorer gitu. Mm-mm. Seperti yang lain-lain. Kalau misalnya kayak kami guru TK, Iya. ada tentang anak atau pipis di kelas, Mm-mm. di entah BAB kelas kan otomatis ya guru honorer ini harus cepat tanggap membersihkannya gitu. Berarti perbedaan itu jelas ya ketika jelas. kita membuat skala antara pengajar honorer sama pengajar yang sudah PNS. Iya. Nah, kita kembali ke tadi. Apakah pada masa-masa itu ketika penghasilan Kakak di antara 60 sampai 400 itu cukup untuk khususnya untuk kepentingan Kakak dulu lah? Ya nggak cukup lah. Saya pulang, kalau saya pribadi ya, saya pulang ngajar, ya kadang saya jual-jual pakaian juga. Pernah juga saya kerja di kafe, cuma bantu-bantu masak atau cuci-cuci piring, cuma sekedar bisa untuk makan hari anak-anak lah. Berarti nyambi? Nyambi. Pada saat itu, suami? Pada saat itu, waktu keadaan seperti itu, saya sudah bercerai pak suami. Jadi saya single parent kan, jadi mengasuh 4 anak laki-laki sendiri gitu. Waktu itu berat banget. Perjuangan sekali teman-teman. Apalagi waktu itu kami harus dituntut kuliah S1 PAUD kan. Nah, kalau itu berat banget. Tentu, saya ngeliatnya begini Kak. Naik kereta saya 3 supaya mengurangi pesminya. Untuk membiayai kehidupan Kakak dan anak-anak. Biaya sekolah. Belum lagi transport dan jajan anak-anak. Wow. Banyak kok guru-guru single parent yang seperti saya juga. Mereka berjuang pulang sekolah gitu, kerja apa aja gitu. Berarti banyak teman-teman saya. Saya duduk dengan salah satu perempuan hebat di Langkat. Mungkin teman-teman bisa mengambil intisari dari cerita ini, dari perjuangan ini, dan setidaknya menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Nah, sekarang sudah PNS? Alhamdulillah sudah. Sudah berapa lama? 2007. 2007, sudah cukup lama. Setelah menjadi PNS, kesan yang paling masih Kakak ingat ketika menjadi honorer, apa saja? Ya, saya mencoba melakukan kawan-kawan yang honorer dengan baik kan. Kalau misalnya kita keluar gaji kita atau pensi kita berbagi sama mereka. Mungkin tidak seperti yang saya alami waktu itu gitu. Kami coba sama kawan-kawan yang udah sertifikasi atau ya gaji kan. Iya. Setiap keluar tuh berbagilah sama yang lain yang masih honorer di kelas di sekolah kami gitu. Keren. Karena prinsipnya teman-teman, bagaimana mungkin kita bisa makan enak sementara tetangga kita kelaparan? Dan yang dilakukan Kak Diana, saya kira sudah cukup bijak. Kenapa? Dia menyadari dalam bagian dia masih ada milik orang lain, dan itu jelas. Menariknya, bagi orang-orang yang murah atau ringan dalam berbagi, biasanya Allah memberikan kesehatan, amin, menambahkan rezeki, dan tentunya usia diperpanjang. Amin. Berarti ketika Kakak
kala itu menjadi honor, itulah yang benar-benar kakak jadikan sebuah apa namanya kalau kita bilang inspirasi, Iya. hingga ketika kakak menjadi PNS. Teringat lagi, apalagi waktu itu kan kami TK negerinya itu agak masuk dalam, Iya. nggak ada angkot ya kan, Iya. kita nggak punya kendaraan, numpang-numpang lah T3 sama yang punya sepeda motor Kendaraan. itu kereta kan, T3 kami masuk ke dalam itu. Selain yang kakak sebutkan tadi tentang berbagi, apalagi yang bisa kakak ingat dari masa-masa ketika kakak honorer dan implementasi setelah kakak PNS-nya? Wujudan kita gitu. Iya. Ya banyak lah yang kita wujudkan selama kita menjadi PNS kan. Lebih menghargai lah yang honor ini kan. Dia juga kan gajinya minim. Jadi setiap apa yang dia kerjakan kita bantu. Apa yang dia sulit itu. Sekarang ini pemberkasan kan ada rumit gitu. Iya. Kita bantu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dia sampai ke jenjang yang dia inginkan. Kita saling bantu-bantu, kasih berbagi ilmu lah, ya kan, seperti itu. Jadi di tahun 2022 ini, kakak melihat, ya menurut kakak secara pribadi, kualitas pendidikan kita di tanah air, apa sudah cukup baik, atau memang harus lebih digenjot? Sepertinya harus digenjot ini tentang pembentukan etika dan karakter ya. Iya. Karena sepertinya di tahun sekarang ini etika dan karakter itu sangat kurang seperti zaman dahulu itu. Anak-anak itu kurang beretika atau dari rumah kurang gitu. Jadi guru-guru itu setidaknya dengan kurikulum baru ini kita lebih mengedepankan tentang etika dan karakter anak. Kalau di poin itu yang menurut kakak harus dibenahi, pertanyaan saya, secara pribadi, kakak atas persoalan tadi, apa yang telah dilakukan? Guru, kayak kami kan guru TK ini sebenarnya awal dari pembentukan karakter anak, guru PAUD itu kan. Betul, seperti betul, kertas kosong istilahnya, kita yang mencoret-coretnya dia menjadi apa gitu. Jadi kalau guru TK ini sebenarnya apa yang dipandang orang mudah cuma nyanyi doang kan gitu. Iya. Padahal sebenarnya sulit, kurikulumnya lebih banyak karena setiap anak kita harus tahu karakternya, tentang apa maunya. Karena kita ada catatan khusus, catatan anekdot namanya kan, catatan perilaku anak itu harus kita punya khusus. Yang itu lapor ke nama orang tuanya, bagaimana penanganannya gitu. Jadi itulah kami berupaya sama anak-anak melakukan itu kan, bagaimana membentuk karakter anak dengan baik kan, tentang pembentukan belajarnya, motorik halusnya, motorik kasarnya, tentang kegiatan semua bergeraknya, apa yang bisa anak kekurangan ini apa, itulah kita kembangkan. Jadi ingat tadi kalimat Kak Diana, bahwasanya beliau sampai mengurusi PUP, atau ketika si siswa tadi kebayang. Mungkin ini bagi saya seni dalam mengajar. Makanya tadi Kak Diana sempat bilang tak segampang yang dilihat orang menjadi pengajar di tingkat anak-anak. Saya setuju. Nah, kalaulah saya boleh tahu, bisakah sedikit kakak bercerita kenangan terburuk atau kenangan terpahit yang pernah kakak alami saat menjadi guru honorer? Waktu kenangan terburuk itu ya saat kami 6 bulan itu tidak digaji. 6 bulan tak digaji? Itu kan kita menunggu ya, tiap bulan itu menunggu sampai 6 bulan itu tidak gaji. Kan sangat sulit gitu. Biarpun uang itu tak seberapa, kita menunggu kan. Jadinya itulah kita harus banting setir saja kan, kerjanya serabutan. Bisa saya tuh kerja tuh bisa sampai malam, jam 11 malam, bantu misalnya di rumah makan itu, capek itu, supaya bisa menghasilkan uang tadi ya kan. Waktu 6 bulan nggak bergaji,
Kakak nggak niat untuk keluar dari menjadi pengajar? Saya udah cinta sama kerjaan saya, Wow. cinta anak-anak, suka dengan anak-anak. Jadi ya saya pertahankan. Pasti, Walau 6 bulan. mana tahu buah kesabaran itu ada hasilnya. Itu prinsip saya kan. Dan alhamdulillah kan waktu itu zaman SBY kan menjanjikan kalau yang guru honor daerah itu akan diangkat semua PNS. Jadi makin lebih semangat seperti itu. Makanya kami waktu 6 bulan nggak digaji itu sampai turun demo kan, demo ke dinas sampai malam kami baru pulang, dari pagi sampai malam minta nunggu jawaban itu. Oke, itu kakak nggak pernah gitu bilang sama kepala sekolahnya, utang dulu lah, belum gajian? Pernah juga utang-utang mungkin di warung, ya udah pasti utang belanjaan, nanti gajian dibayar, tahu-tahu bulan depan tidak gajian, nanti gitu lagi. Saya malu ya. Saya kurang percaya juga jadinya warung itu sama kita. Saya aja mungkin 1 bulan gaji saya nggak dibayar aja mungkin saya udah entah gimana. Ini 6 bulan teman-teman, 6 bulan. Itu saya gaji kerja yang bantu cuci piring rumah makan itu dari jam 3 sampai jam 10 cuma dikasih 25.000. 25.000 daripada tidak sama sekali. Iya. Tapi saya percaya hasil tidak pernah berbohong terhadap usaha atau proses. Dan pembuktiannya, Kak Diana sekarang telah menjadi salah satu PNS. Alhamdulillah. Dan harapan saya untuk teman-teman di luar yang khususnya masih pengajar honorer, jangan putus asa. Rezekimu tidak akan pernah tertukar. Saya suka dengan bahasa Kak Diana tadi. Mencintai pekerjaan itu akan menghasilkan sebuah energi positif yang maksimal. Jadi bukan karena tidak bergaji 6 bulan lantas dia mengundurkan diri, tapi karena kecintaannya terhadap dunia anak-anak dan dunia pengajar, dia rela 6 bulan menahan tidak menerima gaji. Jadi itulah ya memori atau ingatan yang masih terima. Karena kita berjuang sendiri, jadi ada anak-anak ya kan, itu sangat berat. Kalaupun kamu lihat saya ya tersenyum aja, nggak pernah menangis gitu. Kalau di belakang baru cucu air mata pasti. Tapi anak-anak sekarang sudah gede ya? Alhamdulillah, yang nomor 2 ini kuliah, nomor 3 di pesantren. Dan itu semua murni saya sendiri yang berjuang untuk anak-anak. 4 anak-anak saya laki-laki. Oke teman-teman, jangan pernah berputus asa. Nah Kak, karena dalam waktu dekat kita akan merayakan ulang tahun Hari Guru, saya pengen kakak yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun. Kakak hadap ke kamera, mohon juga kakak memberikan masukan sama teman-teman yang masih honorer di luar sana agar tetap semangat atau apalah namanya. Silahkan Kak. Buat seluruh guru-guru Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-77 nanti tanggal 25 November. Saya berharap untuk teman-teman perjuangan guru honorer jangan lepas semangat terus untuk mencintai pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, kalau kita mencintai itu pasti kita akan berhasil. Dari buah sabar itu pasti ada hasil yang lebih baik. Ya begitu ya menurut saya, itu yang saya alami. Saya sabar selama ini membesarkan anak-anak tidak mudah. Tapi kita punya Allah yang dapat kita meminta, dapat kita curhat padanya. Jadi kita pasti kuat. Semangat untuk guru-guru Indonesia. Semoga makin berkarya dan makin menjadi lebih baik. Amin. Nah, di penghujung acara kita nih Kak, satu pertanyaan terakhir. Ini kan Kabupaten Langkat ini, wilayahnya kan ada yang kalau dalam bahasa kita itu nyebrang laut.
Kalau menurut kakak, sebaiknya mereka-mereka yang mengajar menyeberang laut itu apakah tidak selayaknya diambil dari orang-orang sekitar, atau memang artinya orang sekitar pun belum ada yang mumpuni hingga akhirnya diambillah dari luar yang mereka harus melaju sampai nyebrang laut mengajar, baru balik lagi ke rumah mereka. Sebenarnya situasi ini yang kakak ketahui bagaimana sih? Kalau sampai sekarang kan sudah ada dana desa yang untuk pembangunan seperti hal itu, jembatan atau rakit penyeberangan, kalau istilah namanya GT ya, Iya. itu bisa dari dana desa kan, atau bisa juga memang kalau memang nggak keluar dari desanya bisa dari setempat lah, penduduk setempat. Atau kalau kita pejabat-pejabat kan yang suka lihat tuh banyak punya hati lah. Makanya saya pun bentuk juga kegiatan amal kan, untuk yang kita lihat survei di lapangan tentang yang membutuhkan gitu, kami gerak sana gitu. Oke. Jadi teman-teman, percayalah, kalau semasa kecil saya ada kalimat atau tagar pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu seorang guru. Walau dulu penghasilan seorang guru tidak seberapa, tapi sepertinya untuk saat ini sudah mencukupi ya kak ya. Alhamdulillah. Ada sertifikasi. Iya, kalau yang PNS ya kan, ya. yang menolak ada juga sertifikasi. Iya benar, berarti kan sudah lebih tapi baik. harus S1. Harus S1 ya. Jadi ayo teman-teman, ketika pemerintah sudah terus berinovasi, mensejahterakan pengajar-pengajarnya, guru-gurunya, maka teman-teman pengajar juga harus totalitas, harus ikhlas dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan seperti yang dibilang Kak Diana, untuk teman-teman yang masih honorer, tetap sabar, tetap ikhlas, percayalah, Tuhan tidak tidur. Iya, amin. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sukses terus ya.